Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang sedang menantikan jawaban pemerintah terhadap impiannya dan harapannya menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya pastikan Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya, di sini ada satu informasi terkait dengan isu pengangkatan, juga isu penghapusan honorer. Tentunya ini adalah dua hal yang berbeda, Bapak Ibu ya. Penghapusan bukan harapan, tetapi pengangkatan itu adalah impian yang ingin dicapai oleh Bapak Ibu honorer. Jadi informasinya, akhir-akhir ini banyak informasi yang mengatakan bahwa solusi penanganan honorer telah ditemukan jalan tengah terbaiknya oleh pemerintah tanpa membebani anggaran, baik anggaran pusat maupun anggaran daerah. Namun satu pertanyaan, apakah honorer masih gelisah, masih cemas, masih resah dengan opsi jalan tengah yang telah ditemukan oleh pemerintah? Nah, tentunya jawabannya Bapak Ibu, simak video ini, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. JPNN.com Serang mencatat satu informasi penting terkait dengan isu pengangkatan dan penghapusan honorer. Di sini dicatat bahwa pemerintah sudah memberikan sinyal kuat akan menerapkan solusi jalan tengah mengenai kebijakan penghapusan tenaga honorer yang sesuai regulasi harus diterapkan mulai 28 November 2023. Namun, para honorer atau non-ASN masih dirundung kecemasan sebelum ada kepastian mengenai solusi jalan tengah seperti apa yang akan diputuskan oleh pemerintah. Suatu hal yang wajar karena memang impian pemerintah adalah untuk bisa diangkat menjadi ASN. Seperti yang terjadi di Provinsi Banten, para honorer menumpahkan isi hatinya kepada anggota Komisi 3 DPR, Ade Rossi Khairunisa. Ade Rossi merupakan anggota fraksi Partai Golkar yang duduk di Komisi Hukum, bukan Komisi 2 DPR yang membidangi pemerintahan dan kepegawaian. Namun, perempuan kelahiran 30 Oktober 1983 ini tetap mau menampung aspirasi kalangan non-pegawai negeri sipil dalam arti honorer di Banten yang merasa khawatir dengan rencana penghapusan honorer non-ASN ini. Beliau menyampaikan bahwa berharap ya beberapa saat yang lalu telah kedatangan forum honorer Banten, begitu banyak keluh kesah yang diterima, ucap Ade Rossi, dikutip dari JPNN Banten. Ade mengungkapkan bahwa para honorer merasa khawatir karena akhir 2023 akan diberlakukan rencana penghapusan pegawai non-pegawai negeri sipil. Merespon keluhan itu, Ade berjanji akan ikut berjuang dan menyampaikan aspirasi Forum Honorer Banten kepada Komisi 2 DPR yang menangani terkait kepegawaian. Kenapa tidak? Karena memang selaku wakil rakyat selalu disampaikan apa kira-kira keluhan daripada masyarakat, termasuk yang dalam hal ini adalah keluhan para honorer. Saya masih berharap banyak, mudah-mudahan kawan-kawan di Komisi 2 DPR RI bisa terus memperjuangkan hal ini kepada pemerintah pusat, sambungnya. Ada menegaskan harus ada jalan keluar sebelum rencana penghapusan tenaga honorer diterapkan. Tentunya, kapan diterapkan? Sesuai dengan informasi bahwa tanggal 28 November 2023 tahun ini akan diterapkan penghapusan honorer. Nah, tentunya sebelum 28 November 2023 tahun ini adalah akhir daripada honorer, maka tentunya hal ini yang diinginkan adalah sebelum jatuh tempo penghapusan itu, sudah ada kepastian nasib honorer yang sedang menjalankan tugas sebagai pegawai honorer di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Kalaupun mau dihapuskan, apakah ada kebijakan-kebijakan baik di tingkat pusat ataupun daerah?
untuk menjalankan kehidupannya. Karena banyak honorer sudah mengabdikan dirinya belasan tahun, kata dia. Bukan hanya belasan, bahkan sampai puluhan tahun, ada yang sampai 20 tahun Bapak Ibu ya. Jadi suatu hal yang wajar disampaikan kepada pemerintah pusat tentang bagaimana jalan tengah terbaik atau opsi untuk penanganan tenaga honorer ini. Sebagaimana diketahui bersama bahwa rencana penghapusan honorer mengacu pada surat edaran Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Surat edaran Menpan RB nomor B garing 185 garing M.SM.02.03 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Surat edaran tertanggal 31 Mei 2022 tersebut menjelaskan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menyebutkan aparatur sipil negara hanya terdiri dari dua jenis kepegawaian, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, dengan demikian berarti tidak dikenal yang namanya pegawai honorer. Nah, itulah makanya muncul berbagai keresahan di kalangan honorer bagaimana kelanjutan nasibnya setelah 28 November 2023 menjelang akhir tahun 2023 ini. Salah satu poin dari surat edaran tersebut juga menjelaskan mengenai ketentuan peraturan pemerintah PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang menjadi rujukan bahwa mulai 28 November 2023 hanya ada dua jenis kepegawaian yakni PNS dan P3K. Opsi-opsi apakah yang harus ditempuh? Nah, di sini ada opsi-opsi solusi jalan tengah penghapusan honorer. Sebelumnya, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, kembali menjelaskan mengenai kebijakan penghapusan tenaga honorer. Menpan RB Abdullah Azwar Anas lantas menjelaskan mengenai solusi jalan tengah. Pemerintah lanjutnya berusaha agar tidak ada penghapusan atau pemberhentian honorer. Namun, jangan sampai solusi yang diambil menambah beban keuangan negara secara signifikan. Jadi sekarang sedang dimatangkan, ada opsi-opsi. Yang jelas pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian, tapi di sisi lain juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai dengan regulasi. Ujar Anas dikutip dari situs resmi Kemenpan RB. Beliau menjelaskan opsi pemberhentian honorer secara massal akan berpengaruh terhadap pelayanan publik. Tentunya kita tidak ingin berdampak negatif. Pasalnya, kata Anas, tenaga honorer kenyataannya membantu pemerintah, terutama di pelosok daerah. Ada banyak di menara-menara suar, di berbagai daerah, itu ada banyak non-ASN yang nyatanya mereka membantu luar biasa, kata Mas Anas. Sementara itu, pemerintah tidak bisa mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara karena akan membebani APBN. Ingat satu hal ini Bapak Ibu ya, ini perlu disimak dengan baik. Sementara itu, pemerintah tidak bisa mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN karena akan membebani APBN. Jadi ini maksudnya adalah tidak bisa mengangkat seluruh honorer secara spontan atau secara sekaligus karena akan membengkakkan anggaran pengeluaran negara. Tetapi kemungkinan bisa dengan opsi sesuai dengan prioritas kebutuhan dalam arti secara bertahap. Nah, kemungkinan aspirasi honorer ini akan tertampung dengan pengangkatan secara bertahap. Ini tentunya harapan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan hal ini akan direalisasikan oleh pemerintah. Anas menambahkan opsi-opsi solusi itu telah dan sedang terus dibahas bersama DPR, DPD, APPSI, APKASI, dan APEKSI, juga BKN, dan beberapa perwakilan tenaga non-aparatur sipil negara. Seperti pekan lalu, saya ketemu para gubernur dalam APPSI. Kita bahas soal tenaga non-ASN, semoga bisa segera sepakat solusinya dalam waktu yang tak lama lagi, ujar Anas. Nah, ini berarti ini sudah dekat waktunya mungkin Bapak Ibu ya, pemerintah akan mengambil satu keputusan bahwa jalan tengah akan diterapkan demi nasib honorer.
Buktinya di sini pada informasi ini, Menpan RB mengatakan bahwa semoga bisa segera sepakat solusinya dalam waktu yang tak lama lagi, ujar Anas. Kita dalam arti pemerintah memang ada beberapa opsi, mulai soal pengangkatan sesuai skala prioritas, lalu ada opsi pengangkatan seluruhnya, tapi ini nanti beban fiskal bisa melonjak signifikan. Dan beberapa opsi lagi, ujar mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP itu. Nah, berarti bisa kita ambil kesimpulan sementara Bapak Ibu bahwa penanganan honorer ini oleh pemerintah, opsi yang telah ditemukan adalah pengangkatan sesuai skala prioritas. Artinya, pengangkatan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak membebani fiskal pemerintah pusat maupun daerah. Dalam arti, tidak melonjak spontan anggaran pengeluaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.